Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal prioritas yang kelima di bulan Ramadan adalah berdoa, bermunajat, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu kita ikrarkan di dalam rangkaian surat Al-Fatihah yang kita baca setiap kali sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ibadah. Saat kondisi iman Islam kita insya Allah dalam keadaan prima dan dalam keadaan yang paling baik. Itulah saat yang ideal untuk berdoa. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah berdoa dalam rangkaian tentang penjelasan ibadah puasa dari ayat 183 di surat Al-Baqarah sampai 187. Di tengah-tengah itu di surat Al-Baqarah 186 Allah menjelaskan perintah kepada kita untuk berdoa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Rasulullah, kalau ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah fa inni qarib, Allah dekat. Allah selalu tahu apa yang kita rasakan. Allah selalu tahu kesulitan, keluhan kita. Tapi kan kita jarang memohon kepada Allah. Yang kita ingat manusia, yang kita ingat sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama punya kebutuhan, punya kelemahan, padahal Allah yang memiliki semua apa yang ada di langit dan di bumi. Di situ Allah menjelaskan tentang dirinya, tentang zatnya, bahwa Allah dekat dengan manusia. Allah berjanji ujibu da'watad da'i, aku akan memenuhi, mengijabah setiap orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia memohon kepadaku. Doa itu bentuk, kalau diijabah pasti diijabah. Ada yang diijabah secara langsung dikasih kontan, instan, kapan kita minta langsung dikasih. Ada yang memang Allah tidak berikan apa yang kita minta, tapi Allah hindarkan kita dari musibah yang kalau kita alami musibah itu sama besarnya dengan apa yang Allah kabulkan. Kita minta uang 10 juta, Allah tidak kasih, tapi Allah hindarkan kita dari musibah yang kalau kita alami itu kita akan kerugian 10 juta, kurang lebih seperti itu. Kemudian alternatif ketiga, Allah akan simpan apa yang kita minta di dunia ini menjadi ganjaran amal senilai apa yang kita minta. Jadi tidak ada doa yang tidak diijabah, tidak ada. Tapi kita pastikan apa yang Allah berikan, apa yang Allah ijabah dari doa kita, itulah yang terbaik. Makanya dalam berdoa kita sempurnakan doa kita. Ya Allah, berikan aku rezeki sekian. Kalau memang itu baik ya Allah. Tapi kalau di dalamnya ada keburukan, hindarkan ya Allah. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah tahu mana yang paling tepat buat kita. Allah tahu kebutuhan kita sebenarnya. Karena bisa jadi uang yang terlalu banyak yang diberikan oleh seseorang bukan membuat dia makin dekat kepada Allah, tapi membuat dia bisa semakin kufur dan ingkar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya bermunajat. Nah, di antara momen mustajab untuk berdoa adalah ketika kita berbuka puasa. Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Begitu kata Nabi. Bagi orang yang berpuasa ada masanya doa yang tidak akan ditolak. Kapan? Inda fitrihi, ketika dia berbuka. Nah, ini perlu diingat. Kadang-kadang saat berbuka kita terlalu fokus dengan makanan yang kita siapkan, minuman yang kita siapkan, ingin kita coba semuanya. Saking nikmatnya kita menikmati apa yang kita sudah siapkan, kita lupa di situ ada momen mustajab untuk berdoa. Jadi sekarang kita siapkan apa doa-doa yang paling kita inginkan. Apa ya doa yang paling ingin kita munajatkan kepada Allah? Apa yang paling kita harapkan selepas bulan Ramadan ini? Kita mohonkan kepada Allah. Dan memastikan permohonan itu adalah dengan mengiringi ya Allah kalau memang itu yang terbaik. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik, hindarkan ya Allah.
kita pastikan apa yang Allah berikan itulah yang terbaik buat kita. Kemudian momen selain ketika berbuka adalah saat sahur. Kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang dekat kepada Allah banyak beristighfar. Kapan? Ketika waktu sahur. Nah, usahakan ketika sahur jangan tonton televisi. Jangan melihat media-media yang membuat kita lupa kepada Allah. Itu adalah momen sepertiga akhir ketika Allah turun ke langit dunia. Itulah saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Banyak-banyaklah beristighfar. Mungkin banyak dosa dan kesalahan kita. Kita tidak tahu. Dulu awal-awal kita balik kita tidak sempurna. Banyak maksiat, banyak salah. Sekarang kita mulai sadar. Kita mulai faham. Hidup kita semakin pendek, semakin berkurang. Kita minta ampun kepada Allah. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan, 24 jam dibuka. Tidak ada istilah tidak ada maaf bagimu manusia. Allah buka. Tidak ada istilah tidak ada maaf dari sisi Allah. Kita datang kepada Allah dengan dosa sepenuh gunung, Allah akan datang kepada kita dengan ampunan juga sepenuh gunung. Tidak ada istilah kata terlambat. Kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah, mari kita berlari menuju Allah. Berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, bertobat, memohon ampun, kejar rahmatnya, kejar kasih sayangnya. Agar dengan begitu insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita perbanyak doa. Jangan lupa 2 momen berdoa tadi jangan disia-siakan. Saat kita berbuka, kita cicipi makanan sedikit, kemudian kita bermunajat bersama keluarga kita mohon bersama-sama. Kemudian pada saat sahur kita banyak beristighfar. Itulah sepertiga malam akhir yang begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal prioritas pertama adalah sholat wajib 5 waktu. Lakukan berjamaah di awal waktu. Kemudian puasa, usahakan seluruh anggota badan kita ikut berpuasa. Hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Karena itu bulan Ramadan, bulan Al-Quran, tadarus. Kemudian yang keempat adalah berbagi terutama pada saat berbuka. Kemudian yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa ketika sedang berbuka dan di saat sahur untuk banyak istighfar. Semoga Allah menjadikan Ramadan yang ada di tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Dan semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.